Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayatnya. Baik, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya untuk remedial itu terakhir kemarin ya. Ya, terakhir kemarin. Ya, jadi ketentuannya adalah yang belum melaksanakan remedial kemungkinan rapotnya akan ditahan sementara sampai kalian melakukan remedial, menyelesaikan tugas-tugas kalian. Ya, jadi Ustaz berharap kalau yang nggak sempat di sekolah, ya, baik yang hadir sekarang ataupun yang daring sekarang, silakan hubungin Ustaz ya. Silakan hubungin Ustaz. Ya, tanya sama Ustaz di sini, insyaallah ya mereka punya nomor Ustaz. Ya, antum silakan tanyakan, atau sebagian dari antum juga sudah ada yang berusaha menghubungi Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Jadi Ustaz harap seperti itu. Ketika nilai kalian itu kurang, ya, belum passing, maka segera hubungin ke Ustaz. Insya Allah Ustaz akan mempermudah ya ujiannya. Ya, Ustaz nggak pengen mempersulit. Yang penting juga kalian jangan bermudah-mudahan. Ngerti maksud bermudah-mudahan kan? Santuy saja gitu kan, tenang aja. Kan Mirza? Masya Allah. Baik ya, hari ini Ustaz bacakan lagi nama-namanya. Ya, yang belum remedial akidah. Mirza juga Mirza. Antum 3 poin lagi Mirza. Nilainya 67. Passingnya dia 70 untuk agama. Tapi kalau untuk umum 75 setahu Ustaz. Ya, minimal nilai minimalnya. Mirza sedikit lagi dia, kurang beruntung. Ya, harus baik lagi. Enggak apa-apa Mirza, enggak apa-apa. Ya. Kemudian yang penting jujur kan? Masya Allah, itu yang paling utama. Kemudian Lutfi ada, Lutfi Husni ada. Daring ya. Raihan Al-Ridho juga ya, belum ini dia ada Raihan. Hah? Kenapa nggak dengar Ustaz? Daring. Oh ya, daring. Azam, Masya Allah, Azam. Ya. Kemudian Zulfikar. Ada Zulfikar. Daring juga, Ustaz nggak pernah lihat ini orangnya. Sama Raka Nagata. Raka Nagata ada, daring juga. Ya, berarti berapa orang lagi? 1, ya. Mirzan yang ada di sini nih. Lutfi, Raihan. Baik. Tutup bukunya. Khusus untuk Mirza, Masya Allah. Mirza, ini mudah-mudah saja Ustaz kasih. Ngelihat antum langsung passing. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Dibuka masker biar bisa lebih dengar. Iya benar. Nah, tujuan menyampaikan ajaran Islam itu supaya manusia itu gimana? Supaya manusianya itu gimana? Kan mereka menyampaikan risalah-risalah, kemudian supaya manusia kayak gimana sih sama Allah? Iya benar, itu yang paling penting ya. Supaya manusia itu hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tapi yang kedua, Allah berada di mana? Di arsy, Masya Allah.
Allah itu di atas, ya Allah itu di langit, Allah bersemayam di arasy-Nya. Naam, ya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rahmanu alal arsy istawa, ya ar-rahman itu Allah itu bersemayam di atas arasy. Nah berarti nggak ada lagi ya selain Mirza ya, yang lainnya daring. Oke, kita lanjutkan, silakan buka akidahnya. Sebenarnya kita sedikit terlambat ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ke-9. Apa faedah tauhid bagi seorang muslim? Ya. Apa faedah tauhid bagi seorang muslim? Di sini dikatakan agar mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak. Hanif, coba antum bacakan dalilnya. Al-An'am ayat 82. Ta'awud kemudian silakan baca. Ulaika itu kalimat ulaika itu selalu biasanya ada mat wajib di atasnya ya. Ada panjang-panjang, sampai panjang tuh. Ulaika lahum. Nah, artinya baca sekalian. Masya Allah, iya, ya. Jadi orang-orang yang beriman, ya dia mengimani semua rukun iman yang 6. Hafiz Tahir, rukun iman yang pertama apa? Rukun iman yang pertama, kalian belajar pokoknya nggak usah takut salah sama Ustaz. Ya, kalau Ustaz salah pun kalian jangan lupa ingatkan ya. Ustaz juga manusia. Kalian jangan takut salah. Ustaz bertanya kalian nggak tahu Ustaz, ana lupa Ustaz. Ya nggak apa-apa, kita ingatkan lagi. Tapi saya itu jangan lupa lagi ya. Apa Hafiz Tahir yang pertama? Rukun iman, beriman. Ustaz nggak dengar pakai earphone ya. Iya, Masya Allah. Nah, yang terakhir apa? Beriman kepada apa yang terakhir? Yang ke-6. Iya ya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya di sini dikatakan ya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, artinya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi sekarang kita sudah belajar tentang tauhid, maka hendaknya kita berhati-hati. Senantiasa ibadah kita tujukan hanya untuk Allah. Kita berusaha senantiasa agar kita menjauhkan diri kita dari syirik-syirik. Ya, dari perbuatan syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Ya, yang besar sudah sangat jelas ya, menduakan Allah. Ya, beribadah tidak kepada Allah. Ya, jangan mendekati jangan mendekati dukun, jangan datang ke rumahnya. Ya, artinya jangan mendatanginya, jangan mempercayai ucapannya. Ya, ini bukan paranormal ya, tapi tidak normal itu. Dukun itu istilahnya bukan paranormal tapi tidak normal. Kemudian ya jangan percaya hal-hal tatayur. Ya, hari sial, percaya tanggal sial, ini tidak boleh. Ya, ada sebagian di Indonesia ini mereka cocok-cocokan saja. Misalnya kayak tsunami kemarin terjadi pada bulan apa, tanggal berapa. Ya, ada gempa lagi kemudian mirip pula tanggalnya sama gitu kan, bulannya sama, kemudian mereka cocok-cocokan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Semua adalah ketentuan dari Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hakul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Ini luar biasa sekali hadisnya. Ya. Jadi
Allah itu tidak akan menyiksa seseorang yang tidak menyekutukan Allah. Kalimat tauhid itu sangat mahal sekali. Apabila seorang manusia ya telah mengucapkan kalimat tauhid, ya dia bersaksi Allah ada Rabbnya, kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya, maka ini sudah berat sekali. Ya, sudah cukup baginya untuk mendapatkan kunci surga. Hanya saja dia harus menjaga keutuhan kalimat la ilaha illallah itu tadi. Artinya apa? Dia menjalankan syariat Islam, ya kemudian harus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, terutama berbuat kesyirikan. Ya, terutama berbuat kesyirikan. Kita kembalikan sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita. Ya, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan hanya untuk memenuhi muka bumi ini, hanya sebagai pelengkap makhluk Allah, enggak. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Ya. Apa Hanif? Ayatnya Hanif? Ayatnya apa? Yang barusan saya baca. Dalil yang pertama, pertanyaan yang pertama. Wa ma khalaqtul. Iya, Masya Allah. Ya, itu dia. Kita kenapa sering-sering satu ulang supaya kalian hafal. Ya, kalau sudah hafal dia insya Allah lebih enak lagi. Kemudian yang ke-10, ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Ya, di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla di atas langit, ya di atas arasy-Nya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Taha ayat yang kelima, tadi sudah Ustaz bacakan juga kan? Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu ya Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy-Nya. Kemudian sebagian manusia mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Baik, kita kembalikan saja. Nah, seorang kalau berdoa, dia mengangkat tangan kemana? Mengadakan tangan ke arah mana? Ke langit, ke atas. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj diberangkatkan dari mana ke mana? Ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian diberangkatkan langit pertama, langit kedua sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Melihat arasy-Nya Allah, melihat kursinya Allah. Hanya saja Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah secara langsung. Kenapa? Karena dia hanya melihat cahaya. Ini menunjukkan pembatasnya, ya pembatasnya. Yang ini yang disampaikan dari istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tidak secara langsung melihat Allah, tapi berdialog langsung dengan Allah. Artinya Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, hanya saja tidak menampakkan wujud aslinya. Dan seorang akan melihatnya ketika seorang tersebut telah meninggal dunia, kemudian dia masuk ke dalam surga, maka Allah kelak akan menampakkan wajahnya. Ya, jadi kalau sebagian orang mengatakan Allah ada di mana-mana, Nabi Muhammad SAW nggak perlu ya capek-capek dijemput, gitu kan, berangkat sampai ke langit pertama aja dia ketuk pintu diketuk pintunya, minta bukakan pintu, langit kedua gitu lagi, ketiga sampai langit ketujuh. Kalau Allah ada di mana-mana, ya Nabi Muhammad SAW nggak perlu naik, gitu kan. Ini menunjukkan Allah itu di atas. Perhatikan kalau kita sujud, apa doanya? Doa sujud ketika salat, lupa. Yang inilah yang tengah. Kalau lagi nggak salat pasti lupa. Doa ketika sujud, Subhana Rabbil A'la. Ini yang apa ya? Satu lagi, Subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau itu sih. Kalau satu lagi yang seperti doa ini, kalau jadi lupa maksudnya. Allah firman itu dia. Yang satu lagi. Nah, tapi yang sering dipakai adalah Subhana Rabbil A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau tinggi di mana? Di atas ya. Tinggi di atas. Ada nggak tinggi di bawah atau tinggi di samping? Tinggi itu adalah di atas. Nah, jadi jangan sampai salah lagi ya. Udah cukup dalilnya. Ya, perjalanan Isra Mi'raj juga sudah panjang sekali kisahnya. Ya, cukup bagi kita mengimani Allah bersemayam di atas aras. Namun bagaimana dan bagaimananya Allah, ya kita tidak perlu bertanya tentang hal itu. Ya, cukup kita imani saja. Nah, kemudian ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan ia itu termaktub di sisinya di atas arasy.
Ya, dan memang yang Ustaz ketahui ketika Ustaz belajar tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW, Nabi itu melihat kursi Allah, melihat arasy Allah. Ya, melihat kursi Allah, melihat arasy Allah. Itu ketika Nabi SAW bernegosiasi tentang kewajiban sholat, ya, sholat yang harus 50 waktu. Kemudian ya Nabi SAW minta dikurangi, ya dikurangi menjadi 45 terus sampai turun menjadi 5 waktu. Dan itu pun sebagian kita masih banyak yang minta diskon kan. Pekan kemarin Ustaz sampaikan ada yang mereka mendiskonnya sendiri, minta keringanan. Ada yang hadir cuma maghrib saja sama Jumat saja, ada yang datang cuma Jumat saja, ya sholatnya. Ada juga yang sholatnya setahun sekali atau setahun 2 kali. Ya, hendaknya seorang muslim yang beriman kepada Allah berusaha semaksimal mungkin lakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Kalaupun kita futur, ya lemah imannya, berusaha balik lagi. Ya, hendaknya kita berteman sama kawan-kawan yang saleh sehingga senantiasa mengingatkan kita gitu kan. Udah azan gitu, ayo ke masjid gitu. Ya, kalau terbiasa berteman sama teman yang nggak sholat, ya kita bakal nggak sholat terakhir. Mungkin awalnya kita sholat, lama-lama terlambat, lama-lama lewat waktunya, ya kan? Selesai itu nggak sholat. Ya, tipu daya setan seperti itu dia. Coba ya, masya Allah, seperti waktu udah habis ya. Ya, cepat sekali. Ya, kita cukupkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.